Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Yuli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas tentang etika bimbingan skripsi mahasiswa. Jadi tentunya teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi harus memiliki etika saat mau bimbingan sama dosen pembimbingnya. Nah, mau tahu apa aja? Silahkan disimak. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan tentang etika mahasiswa untuk bimbingan skripsi sama dosen pembimbing skripsinya. Nah, sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share ke teman-teman kalian, like, dan komen kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, serta follow Instagram saya di @robiuliendra dan juga @skripsi mahasiswa. Nah, teman-teman, ini ada beberapa pengalaman sih sebenarnya. Poin-poin ini merupakan pengalaman saya. Tentunya hasilnya pun atau poin-poin ini akan sedikit berbeda antara satu dan yang lainnya, dosen satu dengan dosen yang lainnya. Nah, yang pertama, etika bimbingan skripsi mahasiswa adalah teman-teman mahasiswa harus tahu dan ingat jadwal bimbingan dosennya. Biasanya seorang dosen pembimbing itu memberikan jadwal, jadi nggak sporadis kalian mau bimbingan bisa, tapi dosen yang biasanya memiliki jadwal, misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu akan memberitahu kepada mahasiswa bimbingannya untuk bimbingannya di hari yang sudah ditentukan. Dan teman-teman sebagai dosen mahasiswa bimbingannya itu harus mengetahui dan juga harus mengingat jadwal bimbingan dosennya. Biasanya ada hari dan juga jamnya. Nah, yang kedua yang krusial juga, biasanya mahasiswa, teman-teman mahasiswa tidak tahu kondisinya ketika misalnya jangan bimbingan pada saat istirahat makan siang dan juga mau sholat gitu ya. Dan biasanya mahasiswa ngelihat waktu dosen istirahat itu langsung menyerbu dosennya untuk melakukan bimbingan. Nah, sebenarnya etikanya ya, dosen kan mungkin selesai ngajar, mungkin mau makan dulu atau mau sholat dulu, kalian kasihlah spare waktu untuk kalian mau bimbingan gitu ya. Jadi etikanya ya, kalau bisa bimbingannya tidak saat dosen tersebut istirahat ataupun sedang sholat. Yang ketiga, sebenarnya etikanya adalah tidak bimbingan di rumah dosen yang bersangkutan. Jadi kalau saya sebagai pribadi dosen, saya sangat anti dengan ketika mahasiswa ingin bimbingan skripsi ke rumah. Karena memang kalau udah di rumah, ya waktunya quality time untuk keluarga gitu ya. Tetapi memang ada beberapa kali mahasiswa saya suruh ke rumah karena memang urgent banget si mahasiswanya minta tanda tangan ataupun proses bimbingan akhir. Nah, itu juga tergantung sama dosen pembimbingnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ya udah nggak apa-apa ke rumah, ya is okay, jadi nggak masalah. Jadi kamu harus tanyakan dulu apakah saya boleh bimbingan di rumah atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah sebisa mungkin tidak bimbingan di malam hari. Karena malam ya waktunya istirahat, balik lagi ada waktu keluarga, mungkin si dosen tersebut akan bermain dengan anaknya atau berdiskusi dengan istrinya. Nah, teman-teman harus memahami waktunya. Kadang banyak mahasiswa yang nggak paham karena mereka mengerjakan skripsinya malam, udah selesai langsung kirimin jam 11 malam, Pak, mohon dicek bimbingan saya. Nah, itu yang sebenarnya dosen kadang males gitu untuk meladeni mahasiswa seperti itu. Jadi sebenarnya kalian harus tahulah berperasaan atau berkomunikasi sendiri antara kamu dan dosen. Oh, kira-kira kalau dosennya dikirimin file skripsinya di jam 11, jam 12 malam itu gimana? Nah, itu yang saran saya. Tapi balik lagi, kalau dosennya mau ya is okay, teman-teman, nggak masalah. Kemudian kalau bisa, sebisa mungkin dengan kondisi pandemi saat ini, bimbingan kan secara online, tetapi kalau bisa ajak dosennya atau dosen yang bersangkutan bisa mengajak berdiskusi via mungkin Zoom atau via email ataupun via file yang memang di Microsoft Word itu ada reviewnya. Jangan via WhatsApp atau chat Messenger. Kenapa? Karena chat Messenger itu pengartiannya susah. Pemahaman kita ketika dosen ngasih revisi itu sangat sulit, sehingga kita tidak mengerti apa yang
diinginkan oleh dosen pembimbing untuk revisian skripsi kita. Nah, sebaiknya saran saya ya pakai Microsoft Word yang ada form reviewnya, ataupun Zoom yang bisa ngobrol secara langsung, ataupun pakai email yang memang ada komen-komen yang bisa kita khususkan di situ. Selanjutnya, kalau balik lagi ke etika, kalau misalnya liburan atau tanggal merah ataupun hari besar dosen tersebut, ya jangan Anda memaksakan untuk bimbingan gitu ya. Misalnya saya lagi merayakan Idul Fitri, teman-teman yang memang misalnya yang sedang Idul Fitri atau yang non muslim tiba-tiba langsung mengirim, nah itu yang agak salah gitu. Sebaliknya kalau dosennya yang Natalan ataupun sedang Waisakan dan selainnya yang muslim, teman-teman itu juga memahami. Jadi ada batas-batasan ketika kita mau melakukan bimbingan. Selanjutnya, kalau bisa, ini balik lagi ke dosen bimbingannya ya. Kalau bisa, bimbingannya ya di lingkungan kampus ataupun di lingkungan kantor dosen tersebut. Jangan misalnya di halaman atau di lapangan atau di tempat-tempat yang memang sudah nggak secara akademis nggak cocok untuk kita bimbingan gitu ya. Tapi ya tergantung lagi buat teman-teman. Kalau mahasiswa sih kalau dosennya minta kemana aja oke gitu ya. Tapi balik lagi, beretikanya sebaiknya di wilayah kampus ataupun di ruangan dosen yang bersangkutan. Dan yang terakhir teman-teman, kalau misalnya masalah etika bimbingan skripsi, yaitu kalau bisa teman-teman tidak mendadak untuk bimbingan. Mendadak ini banyak mahasiswa saya yang memang tiba-tiba datang ketemu saya, udah lama nggak kelihatan nih. Tiba-tiba dia mau bimbingan tanpa mengkonfirm atau mengkonfirmasi apakah hari ini bisa bimbingan atau tidak. Nah, itu yang jadi dilema. Dosen misalnya seperti saya memang nggak terlalu suka, ya udah nggak usah gitu, mengusir itu nggak terlalu suka. Tetapi dalam kondisi tertentu saya juga lagi nggak siap atau nggak pas waktunya untuk bimbingan. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa harus memahami, walaupun teman-teman ini dari sisi perspektif dosen. Mungkin nanti saya bisa ngobrol lagi dengan teman-teman mahasiswa yang lebih perspektifnya lebih ke mahasiswa. Gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang teman-teman harus ketahui, bahwa ketika kita mau bimbingan skripsi itu ada etika, ada tata caranya yang harus teman-teman pahami. Mudah-mudahan dengan etika yang baik, dosen jadi sreg, jadi simpatik dengan kamu, sehingga nanti bimbingan kamu bisa lancar, walaupun tetap dengan hasil kerja keras kamu, bukan karena kamu ramah atau yang lainnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel saya, share ke teman-teman YouTube channel ini membahas tentang skripsi, kemudian like serta komen kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Follow Instagram saya di @robiuliendra dan @skripsi_mahasiswa. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.